Iya. Oh, beda aksennya. Mega. Kalau di Sunda Mega. Jadi Mega. Oh, coba saya naik dulu ke Sunda ya. Mega. Ya, Mbak Mega. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara kita mencintai takdir yang telah terjadi di masa lalu? Bagaimana mencintai takdir? Iya, sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, sedangkan sekarang saya sudah di tahap menerima apa yang telah terjadi di masa lalu saya, baik itu hal yang menyakitkan, saya sudah mencoba memaafkan. Tapi tentang Ustaz, ada beberapa orang tua ya, karena tidak semua anak bisa bercerita apa yang telah dialami ke orang tuanya, sehingga kadang ketika ada sesuatu yang saya lakukan dan itu membuat ibu saya bersedih atau ikut memikirkan hal itu, saya merasa bersalah, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana cara saya untuk tetap mencintai apa yang telah terjadi dalam hidup saya yang tidak bisa saya ceritakan ke siapa-siapa, Ustaz, termasuk orang tua saya. Bagaimana supaya saya tetap menerima dan bisa ikhlas atas apa yang telah terjadi dengan hidup saya. Baik. Terima kasih, Ustaz. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mega ini orangnya tuh ini bukan deep. Ya, jadi kayak, dan saya tahu banget tuh rasanya menjadi seseorang yang ketika nggak bisa bercerita tuh tahu banget. Mungkin beda kasus ya, tapi pernah ada di titik itu. Karena saya adalah anak pertama di keluarga. Salah satu takdir anak pertama itu adalah nggak bisa banyak bercerita, karena dia selalu dianggap kuat. Ini jadi saya curhat. Pendiam dulu ya. Oke, Mbak Mega, maksudnya kita tuh pernah merasakan hal yang dirasakan sama Mbak Mega. Jadi saya tahu banget apa yang Mbak Mega rasakan, walaupun nggak persis, nggak detail, pasti Mbak Mega lebih dari itu. Cuma ada satu hal yang ketika saya pernah merasakan itu, coba belajar merasakan bahwa nggak bisa cerita ke siapa-siapa itu indah. Bagi saya, nggak semua orang harus kayak gitu juga ya. Bagi saya, ini saya jawab secara subjektif ya, karena saya nggak suka jawab secara teoritis, tapi saya mencoba menjawab secara berempati. Bagi saya nggak bisa menceritakan beberapa hal ke orang lain itu indah. Kenapa? Karena saya punya cerita yang hanya khusus saya ceritakan kepada Allah. Dan itu istimewa. Sesuatu yang saya boleh ceritakan ke siapa-siapa, kemana-mana, nggak istimewa lagi. Jadi indah kalau Allah kondisikan ada kalanya kita nggak bisa menceritakannya ke ibu, takut mengganggu ibu, takut kalau ibu nanti sakit, nggak bisa menceritakan ke teman karena mereka pada sibuk atau ini terlalu privasi, terlalu pribadi, nggak bisa menceritakan ke siapa-siapa atau belum punya pasangan. Ketika kita merasa nggak bisa bercerita ke siapa-siapa, coba belajar merasakan aku tuh punya sebuah cerita yang aku nggak akan sampaikan kecuali kepada Tuhanku. Ya aku nggak akan sampaikan kecuali di dalam doaku. Ya aku nggak akan bicara itu kecuali dengan mengatakan ya Allah, bukan ibu, bukan ayah, bukan teman, bukan pasangan, tapi ya Allah. Itu tuh indah sekali bisa bercerita kepada Allah. Dan Allah suka kalau kita menceritakan sesuatu yang kita nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Nanti baca pembukaan surat curhat, yaitu surat Al-Mujadilah, Watashtaki ilallah. Siapa dia? Seorang perempuan hebat yang bernama Khawlah. Dia gak pernah cerita hal-hal yang sangat mengganggu dan menjadi beban hidupnya kecuali watashtaki ilallah. Dan
dia cuma cerita ke Allah. Tapi apa hasilnya ketika dia bisa bercerita ke Allah? Allah bukan cuma sami', tapi juga Allah qadirun muridun. Allah mau dan mampu untuk menolong dia. Adakah yang lebih baik mendengar cerita kita daripada Allah? Kalau nggak ada, kenapa kita takut atau sedih kalau kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa selain Allah? Bukankah Allah itu lebih dari cukup? Hasbi Allah. Katakan hasbi Allah. Dalam konteks cerita, hasbi Allah, cukup Allah aja yang mendengar cerita saya. Kalau kita sudah bisa merasakan hasbi Allah, cukup Allah aja yang mendengar cerita saya, harusnya fahuwa hasbu, Allah lebih dari cukup. Belajar merasakan hasbi Allah untuk curhat, hasbi Allah untuk minta tolong, hasbi Allah untuk berharap, hasbi Allah untuk romantis, hasbi Allah untuk mengadu, hasbi Allah untuk pulang, hasbi Allah untuk tidur di atas sajadah dengan tidur yang lama, karena nggak tahu harus tidur ke pangkuan siapa kecuali ke pangkuan kasih sayang Allah. Hasbi Allah. Kalau manusia bisa merasakan hasbi Allah dalam hidupnya, maka dia akan sedikit berkurang ketergantungan kepada makhluk. Semakin tidak tergantung kepada makhluk, semakin dia tidak akan mudah kecewa. Maka dalam cerita ini, hasbi Allah, biar Allah aja yang tempat saya cerita. Semoga itu bisa sedikit menghibur buat Mbak Mega. Masya Allah. Mungkin dari Ustaz